Rasulillah ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian Parenting Rodatus Shalihat. Insyaallah semoga hari ini dalam kondisi sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah hari ini kita bersama dengan Dr. Regianti Permatasari. Insyaallah kita akan membahas tentang mencegah anak dari pelecehan seksual. Ya, simak baik-baik, semoga ilmunya bermanfaat. Ana serahkan kepada Dr. Regi. Tafadhali masykurah. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna ummahat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Ibu Istewi ya. Alhamdulillah. Insya Allah pada malam ini kita akan menjelaskan ya dan belajar bersama-sama mengenai cara pencegahan adanya pelecehan seksual pada anak ya. Kalau kita mendasari berbagai macam berita ya, kemarin-kemarin ini banyak sekali marak ya pelecehan seksual baik di lingkungan sekolah, rumah ya, tetangga, saudara, maupun di lingkungan TPA ya, guru ngaji ataupun pesantren. Nah, apakah hal ini urgent untuk dibahas? Sangat urgent ya, karena bisa saja terjadi di lingkungan kita gitu ya. Oleh karena itu banyak-banyak berlindung kepada Allah. Semoga Allah tetap menjaga kita dan keluarga juga lingkungan sekitar ya. Bismillah. Di sini saya nggak pakai slide ya. Jadi para ummahat dipersilahkan untuk mempersiapkan kertas jika ingin mencatat ya, dan juga pulpen ya. Beberapa poin nanti akan saya jabarkan, saya ringkas menjadi 5 poin ya. Dan nanti di akhir ada penjabaran contoh kasus ya. Jadi agar mengerti kalau misalnya terjadi hal seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh yang berkepentingan ya gitu ya. Yang pertama, pelecehan seksual itu terutama sangat krusial terhadap anak-anak gitu ya. Kalau orang dewasa mungkin bisa dicegah sendiri ya, atau mungkin bisa ada feedback gitu ya dengan bela diri gitu ya. Tapi kalau anak ya, apalagi anak di bawah umur ya, anak di bawah umur itu secara undang-undang masuk ke sebelum punya KTP gitu ya. Berarti 0 bulan ya sampai 17 tahun gitu ya. Belum punya KTP intinya, itu di bawah umur. Nah, apa sih resikonya ya kalau terjadi pelecehan seksual pada anak? Yang pertama itu pastinya ada trauma ya. Trauma secara physically ya, secara fisik dan juga secara mental ya. Dan yang paling tidak bisa hilang adalah secara mental ya. Kenapa? Karena itu akan dibawa sebagai memori inner child yang buruk ya. Inner child itu kalau kita bahasa Indonesia ini ya Bu, inner tuh bagian dalam ya. Child itu anak-anak. Jadi suatu memori terdalam ya yang sangat diingat sampai kapanpun yang terjadi pada masa anak-anak ya. Bisa menjadi 2 bagian Bu. Ada yang negatif, ada yang positif ya. Kalau pada anak-anak yang pernah terjadi pelecehan seksual tentu saja inner child negatif ya. Kalau misalnya dia bahagia, senang gitu ya, pada masa anak-anaknya masuk kepada inner child yang positif gitu ya. Nah, trauma mendalam ya, itu menjadikan sebuah presipitasi atau pencetus gitu ya. Faktor pencetus untuk mengalami berbagai masalah kejiwaan, gangguan kejiwaan, bahkan mungkin penyakit jiwa gitu ya. Dan traumatis secara mental itu dibawa seumur hidup. Ya, jadi di sini kita belajar tentang nanti biologis manusia dan juga kesehatan jiwa gitu ya. Nah, oleh karena itu apa? Tips-tips dari saya ada 5 poin ya. Gimana sih ya untuk mencegah dan apa yang bisa dilakukan oleh orang tua ya untuk bisa mencegah dari pelecehan seksual pada anak. Yang pertama ya Bu, sebenarnya ini ranahnya ustazah ya. Tapi saya hanya mengingatkan di sini dan tidak mendalam ya. Mungkin nanti bisa dibantu oleh Ustazah Halida bahwa kita harus menanamkan
ihsan ya. Ilmu ihsan itu sebenarnya harus ditanamkan sejak dini, Bu. Kalau misalnya anaknya masih di dalam kandungan ya, kita bisa selalu mengingat Allah dengan cara-cara yang kita bisa gitu ya. Dengan sholat, dengan ngaji, dengan beristighfar ya, dengan meyakini bahwa hal-hal tersebut adalah haram dan juga hal yang halal gitu ya. Sehingga apa? Nutrisi-nutrisi yang kita makan ya dengan lafaz basmalah juga berdoa kepada Allah itu akan serta merta secara nutrisi dari darah kita sendiri mengalir ke janin gitu ya. Dan itu chemically atau secara kimiawi itu masuk akal gitu ya. Jadi sifat-sifat kita terus watak kita ketika kita hamil itu bisa mempengaruhi watak bayi gitu ya. Apa yang kita yakini, apa yang kita amalkan bisa menjadi tauladan dan contoh terhadap janin yang ada di dalam kandungan gitu ya. Jadi kapan Dok menumbuhkan rasa ihsan ya atau takut kepada Allah? Bisa dari pas dia janin, Bu, ya. Dan bisa juga pas dia bayi, masih belum bisa bicara, masih oe-oe gitu ya. Kita juga bisa. Dengan cara apa? Mendengarkan Al-Qur'an bersama-sama. Jadi dibiasakan mempunyai suatu lingkungan yang syar'i gitu, Bu, ya. Jadi ada bacaan-bacaan Quran ya, melekat dengan Al-Quran gitu ya, karena ini merupakan vibe positif ya, atau suatu gelombang yang baik ya terhadap anak-anak di dalam rumah kita dan juga pasangan ya, karena banyak beberapa kasus ya yang mungkin ya ibunya bisa menjaga diri tapi tidak dengan pasangannya, sehingga ada juga beberapa kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya gitu ya. Jadi kita dengan kita bertakwa kepada Allah, semoga itu menjadi suatu gelombang positif terhadap lingkungan sekitar gitu ya, terhadap perubahan secara perilaku ya, yang tanpa sadar ataupun sadar ya, yang sering kita lakukan di depan suami kita ya, di depan anak-anak kita gitu ya, agar apa? Malu ya. Pada kasus-kasus di mana pelecehan seksual terjadi pada seorang ayah terhadap anak, kalau kita cegah dengan cara memberikan suatu hal-hal yang berbau keagamaan ya, contohnya ihsan kepada Allah gitu ya, itu akan dengan sendirinya membuat si orang tersebut malu, Bu, ya, atau membuat orang tersebut menjadi takut ya. Bahkan mungkin Allah akan memberi hidayah dan inayahnya ya kepada orang tersebut agar tidak berbuat yang melampaui batas ya. Suatu perzinahan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya ya, anak kandung itu adalah suatu perbuatan yang sangat melampaui batas ya, di mana misalnya mungkin anak kandungnya masih di bawah umur ya, seperti itu. Jadi semoga hal-hal yang bersifat ya merasa kita takut kepada Allah ya, secara sadar dan tidak sadar ya, dalam keadaan apapun dimanapun ya, itu dapat memberikan vibe positif ya, dan juga suatu kebiasaan yang baik ya di dalam rumah ya, sehingga apa, nanti juga ada vibe positif dari anak untuk mengenal apa itu halal dan apa itu haram ya. Kenapa maksiat itu haram dan kenapa tidak dilakukan? Karena jika melakukan sesuatu hal yang haram, tidak hanya untuk bertakwa kepada Allah dan menjauhi larangannya, tapi juga bermanfaat untuk apa? Menyelamatkan diri kita sendiri dari berbagai musibah, ya, dan juga bencana, dan juga kesulitan, dan juga kesialan, ya, dan juga berbagai hal-hal buruk yang bersifat penyakit, gitu ya. Pada kasus ayah kandung, ya, yang melakukan pelecehan seksual secara berulang terhadap anak kandungnya, ternyata secara faktanya ya bahwa ayah tersebut sudah melakukan berkali-kali dengan PSK gitu ya, sehingga dia menularkan penyakit kelamin terhadap anak kandungnya padahal masih di bawah umur ya. Ini suatu hal yang sangat menjijikan ya, yang sangat melampaui batas dan di luar norma apapun ya, norma agama apapun ya, sehingga kita ironis melihatnya ya, bersedih, turut berduka ya, kenapa itu bisa terjadi seperti itu ya. Lalu kita tanamkan ya kepada anak-anak dan juga pasangan atau lingkungan sekitar rumah dan luar ya, dan luar rumah, apa itu halal haram ya,
Dan juga kita ajarkan kepada anak kita untuk tidak bermudah-mudah dengan lawan jenis, gitu ya. Apalagi ada kasus nih pernah ya, saya mengadakan dokter kecil, lalu saya ajarkan ya apa bagian-bagian privasi dari biologi anak, gitu ya. Ada anak umur 10 tahun bertanya, dokter, ya, saya punya ayah tiri, katanya gitu ya. Apakah ayah tiri saya boleh memandikan saya? Katanya gitu. Dia kita mengenal di program dokter kecil itu kalau perempuan dukturoh, gitu ya. Jadi dukturoh tersebut bertanya, ya berarti anak kecil perempuan tersebut yang berumur 10 tahun tersebut bertanya, apakah ayah tirinya boleh memandikan dia? Ya, apa yang saya jawab? Karena saya membahas tentang area privasi pada anak, ya, saya bilang itu bukan mahram, gitu ya. Mungkin mahram secara ibunya, ya, tapi secara ke anak, ya, apalagi sudah menginjak 10 tahun, ya, itu harus berhati-hati, ya. Jadi harus mulai membiasakan diri menjaga privasi, lalu menjaga jarak, ya, dan juga mengetahui bahwasanya bukan waktunya lagi loh, ya, seorang ayah memandikan anak perempuan berumur 10 tahun. Nah, dari situ alhamdulillah saya mendapatkan mungkin kebermanfaatan dan juga sharing untuk anak tersebut agar lebih mengerti. Karena mungkin anak tersebut ada yang ingin diutarakan tapi dia malu, gitu ya. Dan banyak Bu kejadian-kejadian pelecehan seksual entah itu dari ayah kandung ataupun ayah tiri, gitu ya. Yang kedua, ya, berikan edukasi ya bagian privasi dari biologi tubuh, ya, biologis tubuh anak tersebut, ya. Siapa yang berhak untuk memegang, seperti apa sentuhan yang negatif dan seperti apa sentuhan yang it's okay, baik-baik aja, gitu ya. Gitu. Dan dia tak harus tahu mahram itu apa, gitu ya. Nah, ibu bisa mengedukasi anak-anak, ya, bahwasanya bagian privasi itu dari leher, ya, yang tertutup oleh baju, Bu, biar gampang, ya. Dari leher sampai di atas mata lutut, di atas lutut, gitu ya. Itu bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan berarti dari leher sampai mata kaki, ya. Berarti apa? Tidak boleh mencium dan menyentuh leher, tidak boleh mencium dan menyentuh payudara, tidak boleh mencium dan menyentuh alat kelamin, tidak boleh mencium dan menyentuh leher belakang, tidak boleh mencium dan menyentuh bagian punggung atau bagian pantat, gitu ya. Nah, itu mudah sekali ya Bu ya. Lalu harus mengetahui siapa mahramnya, ya. Apa itu stepmother, apa itu stepfather, apa itu sepupu, gitu ya. Apa itu misalnya om atau ipar dari ibunya, gitu ya. Dan apa itu teman, apakah teman mahram, gitu ya. Apakah sahabat mahram, gitu ya. Itu juga harus diberitahu, gitu ya. Dan yang ketiga, ya, kita sebagai orang tua mempunyai kewajiban untuk mengurus anak, Bu, ya. Jangan mentang-mentang kita wanita karir, ya, suami juga berkarir, lalu kita titipkan anak kita seenaknya kita ke neneknya, ya. Banyak pelecehan seksual yang terjadi ketika menitipkan anak, ya. Sehingga apa? Sebenarnya di semua permasalahan dalam rumah tangga, ya Bu, sampai nitipin anak, kita bisa kok, ya, mengakali, ya, atau menginisiasi bagaimana biar, ya, anak kita itu aman. Ya, tentu saja kita juga harus bergantung kepada Allah. Kenapa? Karena dengan kita meminta kepada Allah keselamatan akan anak-anak, ya, di saat kita ada dan tidak ada, Allah Bu yang akan menjaga. Allah yang akan memberikan hidayah dan inayah kepada orang-orang sekitar anak kita agar melindungi anak kita, gitu ya. Dan juga kita memberikan bekal, ya, terhadap anak-anak kita seperti tadi, sehingga anak tersebut pun mempunyai perisai, ya, bahwasanya oh, nggak boleh loh ustadz saya yang di sekolah menyentuh payudara saya, gitu ya. Oh, berarti kalau seperti itu aku harus seperti apa? Bicara dengan orang tuanya, laporkan, gitu ya. Nah, banyak kejadian pelecehan seksual di mana anaknya sendiri itu tidak mau melaporkan. Kenapa? Karena tidak dekat, Bu, dengan orang tuanya. Asal main titip, asal kerja, ya. Sehingga anak itu menjadi sebuah benda yang dititipkan. Dia tidak mempunyai rasa secara sadar diri bahwasanya itu adalah amanah, gitu ya. Sehingga anaknya nggak dekat, Bu. Jadi dia bingung ketika
ada pelecehan seksual yang terjadi pada anak tersebut, dia bingung ya ngomongnya ke siapa, padahal dia punya ibu kandung ya, dia punya ayah kandung ya, sehingga buatlah rumah itu Bu seperti home ya, homey. Jadi rumah itu tempat berpulang ya. Kita sudah di dunia era parenting terbaru ya, bukan parenting ala-ala zaman dulu ya. Jadi buatlah rumah itu homey ya. Jadi anak tuh nggak takut Bu untuk curhat ya. Anak itu nggak takut dan merasa nyaman pulang ya. Jangan sampai anak merasa takut dan tidak nyaman untuk pulang. Dia lebih memilih bermain di rumah temannya sampai malam ya, dan kita cuek-cuek aja gitu kalau anaknya pulang malam. Nah itu sebuah kesalahan ya Bu ya, karena kita harus memonitoring, itu tanggung jawab kita, itu amanah kita. Kenapa anaknya belum pulang sampai jam 1 malam? Oke, dia kuliah, tapi kan dia masih di bawah pengawasan orang tua. Biaya kuliah kan kita yang membiayai gitu ya. Kenapa juga kita tidak mempunyai hak untuk mencari tahu, memberitahu ya, menegur dia kemana sampai jam 1 malam tidak pulang. Dan ternyata faktanya apa? Dia sudah melakukan pergaulan bebas ya. Dan orang tuanya masa bodoh gitu. Karena sangat-sangat husnuzon ya pada anaknya. Nah, ini salah ya. Dan ini nanti akan dipertanggungjawabkan, Bu. Jadi kalau ada kata-kata akan dimintai pertanggungjawaban itu bukan sesuatu hal yang sepele dan juga menakut-nakuti ya, tapi menyadarkan kita bahwasanya apa-apa yang kita perbuat itu pasti dimintai pertanggungjawaban, apalagi ya resikonya sampai ada pelecehan seksual. Ya, jadi orang tuanya kemana gitu ya? Kok anaknya sampai dilecehin seksual tapi nggak tahu ya. Setelah beberapa bulan dilecehkan secara seksual baru ketahuan. Setelah misalnya ada gejala klinis, misalnya anaknya kencing nanah, atau misalnya buah zakarnya bengkak, ya, atau misalnya anak tersebut keputihan, padahal belum waktunya keputihan, ya, mana mungkin anak kecil keputihan, ya. Nah, atau misalnya ada lecet di sekitar kemaluan, ya, kemana aja, ya, seperti itu ya. Lalu tadi ya, pantau aktivitas keseharian, ya, yang ketiga ya, bersama siapa, ya, sama siapa, ngapain aja, jam berapa, di mana, ya, gitu. Sehingga apa? Kalau kita mempunyai ya partner ya yang bersama-sama taat kepada Allah ya, insya Allah Bu, kejadian-kejadian pelecehan seksual dari ayah kandung terhadap anak itu nggak ada ya, karena kita memberikan vibe untuk berbuat ihsan ya, sehingga kita juga menyadarkan pasangan yang mungkin ya mempunyai masa lalu yang tidak baik gitu ya, ada resiko untuk melakukan hal seperti itu, jadi bertaubat Bu, gitu ya, karena dia takut malu dan bahkan mungkin rasa pertanggungjawaban dia terhadap anak-anak sebagai seorang ayah jadi meningkat gitu ya. Jadi harus menjadikan partner kita di dalam ketaatan bersama-sama gitu ya. Sehingga apa? Sehingga beban meman tidak berat sebelah ya, tidak berat hanya di ibunya saja ya, tapi ayah juga berperan, dan ayah sangat-sangat berperan dalam hal keamanan dan kenyamanan dari sebuah keluarga. Jadi bukan seorang ibu ya, seorang ibu itu khusus untuk mendidik membesarkan anak ya, hamil dan melahirkan ya, tapi untuk menjaga keamanan, kenyamanan, kesejahteraan itu suami ya. Jadi kalau suaminya benar, alhamdulillah gitu ya, itu menjadikan partner dalam ketakwaan kepada Allah dan juga di dalam berbagai amal solih ya, dan itu sangat menjadikan suatu rumah tangga itu nyaman ya, dan apa namanya, nggak banyak masalah, nggak banyak kekhawatiran, dan insya Allah dengan ketakwaan tersebut Bu, ketika kita berdoa itu akan didengarkan ya, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, karena ketika kedua pasangan tersebut berdoa kepada Allah agar melindungi anak-anaknya dimanapun mereka berada gitu ya, dengan segala hal upaya yang maksimal, mendidik, memberikan bekal ya, edukasi seksual yang tidak vulgar ya terhadap anak-anak, lalu mendidik anak-anak tersebut berbuat ihsan, mendidik anak-anak tersebut bahwasanya berbuat maksiat atau berbuat sesuatu yang haram itu akan membuat kesialan, dan kalau misalnya kita berdoa meminta perlindungan kepada Allah, kita akan dilindungi oleh Allah gitu ya, kita tenang Bu.
Di sana yang menjaga langsung adalah Allah. Ya, sehingga apa? Kita merasa ringan ketika kita menitipkan anak-anak kita kepada Allah, terutama pada kasus-kasus ibu-ibu atau bapak-bapak yang menitipkan anak-anaknya di pesantren, gitu ya. Karena banyak juga yang ada pelecehan seksual terjadi di pesantren, gitu ya. Sehingga apa? Allah langsung Bu yang melindungi, ya. Apalagi anaknya sudah dibekali dengan doa meminta perlindungan kepada Allah, ya. A'udzubikalimatillahi tammati min kulli syarri ma khalaq. Itu sepele Bu, ya, tapi artinya sangat dahsyat, ya. Karena uh, sudah ada ayatnya, ya, ud'uni astajib lakum, ya, mintalah kepadaku maka akan aku kabulkan, ya, apa-apa yang kalian minta semua, gitu ya. Apalagi kita menjaga dan berbuat ihsan dan juga ketakwaan untuk Allah, gitu ya, kepada Allah, untuk kita, untuk kebaikan kita, gitu ya. Ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajirhu tujahak, ya. Jadi jagalah Allah, niscaya apa? Allah akan menjaga kamu, ya. Apalagi yang minta sekeluarga, berarti anak-anaknya juga kalau minta sama Allah diminta perlindungan, ya, sudah dibekali, Allah juga akan memberikan perlindungan kepada anak-anaknya juga, gitu ya. Dan ketika meminta dan menjaga apa-apa yang disyariatkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga meminta kepada Allah perlindungan, maka akan engkau dapati pertolongan yang benar-benar nyata, ya, di hadapanmu dari Allah, ya, gitu. Jadi ini enggak main-main Bu, ini benar-benar sesuatu hal yang doa itu semustajab itu ketika kita meminta kepada Allah, dan doa itu sebegitu dahsyatnya, ya, efeknya senyata itu, ya. Jadi jangan menyepelekan doa, gitu ya. Kalau nggak bisa dan nggak hafal doanya, belajar, ya. Kita bisa loh berjam-jam lihat media sosial, gitu ya. Contohnya apa? Instagram, ya, dengan berbagai feed dan juga reels, gitu ya. Lalu Facebook dan lain sebagainya. Tapi kita belajar doa, ya, yang sudah sahih hadisnya, ya, dan itu sangat singkat. Kenapa enggak, gitu Bu? Ya, kalaupun nggak bisa bahasa Arab, misalnya, gitu ya, terlalu awam, tidak bisa abatasa, gitu ya, tidak bisa membaca huruf sambung dari Arab, gitu ya. Ada Bu, artinya dalam bahasa Arab, tapi tulisannya bahasa Indonesia, ya. Jadi banyak cara belajar dan meminta kepada Allah, semoga Allah memberikan nur, ya, hidayah dan inayah agar dibukakan, ya, pintu dan dada kita terhadap ilmu, gitu ya. Karena hidayah seseorang Bu, saya di sini merasa ironis, ya, kalau tahu kasus ayah kandung melecehkan anak kandung, gitu ya. Itu hidayah Bu, ya. Betapa melampaui batasnya seorang ayah melecehkan anak sendiri sampai mempunyai infeksi menular seksual, ya. Itu sangat ironis. Sehingga apa? Di situ mungkin, ya, saya nggak tahu, ya, berarti nur Allah, ya, belum sampai kepada ayah, ya. Dan saya tidak tahu apa saja penyebabnya, ya, mungkin ustadz dan ustazah yang lebih details, ya, dari kitab tersendiri, gitu ya, yang menyebabkan seseorang itu tertutup nurnya, ya, sehingga dia ketika dinasehati itu tidak masuk Bu. Apakah itu halal dan haram, seberapa besar kerusakan, seberapa besar dan jauhnya kemaksiatan dan juga pelampauan batasnya, gitu ya. Sehingga apa? Merusak, ya. Dan wajib untuk bercerai. Karena kalau bersama pun dia tetap akan melakukan pelecehan seksual di dalam rumah. Jadi rumah bukan tempat untuk homi lagi. Tidak aman, tidak nyaman, ya. Dan juga ancamannya besar, ya, dan merusak, sangat-sangat merusak, ya. Lalu yang keempat, ya, ajari cara melindungi diri dari orang-orang asing, ya. Jadi kita harus ngasih tahu Bu, orang asing itu siapa sih, gitu kan. Bermuamalah dengan lawan jenis itu seperti apa sih, itu harus diajarkan Bu, walaupun dia PAUD, ya. Jadi jangan bermudah-mudah, ya, kepada anak itu untuk mentolerir, gitu ya, dia tidak punya batasan dengan lawan jenis, ya. Kita harus sedini mungkin, ya, memberitahu bahwa ini mahram, ini bukan mahram, ini orang terdekat atau kerabat, ini orang asing, ya, gitu ya. Ini laki-laki, ini perempuan, kamu perempuan, kamu laki-laki, gitu ya.
Nah, batasannya bermuamalahnya seperti apa? Karena ada anak-anak yang sekolah di PAUD Islami atau Rodotul Atfal Islami, gitu ya. Tapi karena masih bareng, ya mungkin di situ ada pembelajaran pembelajaran untuk apa namanya, untuk gender mungkin ya, atau apa namanya, mengenal lawan jenis gitu ya. Nah, akhirnya apa? Karena masih bersatu, akhirnya pacaran ya, karena mungkin dia tahu dari tantenya gitu ya, atau tahu dari tetangga atau dari teman-teman kompleks gitu ya, kamu pacar aku ya gitu ya. Nah, ini udah warning Bu ya, kita harus langsung mengklarifikasi apa itu pacaran ya, apa itu pacar ya, lalu apa bentuk maksiatnya gitu ya, lalu kenapa maksiat itu haram ya, apa yang kita dapatkan jika kita meninggalkan suatu maksiat gitu ya, apa yang kita dapatkan ketika kita berbuat maksiat ya, yaitu keridhaan Allah dan juga keselamatan yang Allah berikan dan juga perlindungan dan juga keberkahan ya. Jadi ketika mengerjakan sesuatu hal yang maksiat ya dan Allah haramkan, itu ada tujuannya ya, bukan semata-mata seperti polisi memberikan rambu-rambu lalu lintas, nggak boleh parkir, nggak boleh apa namanya, belok kanan, nggak boleh U-turn, bukan ya. Tapi polisi pun ya, ini sekali bermanusia ya Bu, polisi pun menandai hal tersebut sebagai suatu hal yang dilarang karena ada sesuatu kebaikan di baliknya. Contoh, nggak boleh U-turn, nggak boleh apa namanya, belok seperti huruf U ke sini. Kenapa? Oh, ternyata di sebelah sana ya crowded ya, sudah pasti crowded karena ternyata simpang 4. Jadi perempatan. Ketika dia U-turn ke sana, banyak kecelakaan terjadi dan ancamannya nyawa ya. Jadi ada tujuannya. Apalagi ini ya, syariat. Ketika kita melakukan, seseorang itu melakukan maksiat ya, misalnya berzina ya, banyak sekali apa, kesialan ya, kesialan yang diturunkan ya terhadap orang tersebut gitu ya. Sehingga apa, perlu loh ya kajian-kajian yang menyadarkan bahwasanya tidak hanya melarang ya hal haramnya, tapi menguraikan faidah-faidah dari tidak melakukan hal yang haram. Karena kebanyakan manusia ini bebel ya, bebel tuh bahasa Sunda, artinya tuh nggak bisa dikasih tahu. Jadi dia merasa kalau dilarang itu sesuatu hal yang memang harus dilakukan gitu ya, karena dia tidak tahu faedahnya. Contoh, tadi pagi saya kedatangan pasien HIV/AIDS Bu ya, umurnya masih sangat muda, 21 tahun ya. Dia akan diwawancara oleh saya dengan pemeriksaan fisik ya, lalu ada pemeriksaan lab anti HIV/AIDS ya. Nah, saya tanya penyakit riwayat terdahulunya apa gitu ya. Penyakit riwayat terdahulunya dia pernah diare kronis. Yang dimaksud dengan diare kronis adalah diare yang terus-menerus Bu dalam beberapa minggu dan bulan ya, dan menurunkan berat badan ya, sampai dehidrasi, sampai lemas gitu ya. Nah, sehingga dia dirawat. Tanya itu setahun yang lalu ya. Nah, dari situ saya udah curiga, tapi saya kalau dia nggak ngomong, saya nggak akan menelusuri karena ini hanya sebatas wawancara dan pemeriksaan fisik untuk tes kesehatan, gitu ya. Nah, akhirnya mungkin Allah memberikan hidayah ya. Saya dapat telepon dari lab, ternyata tes HIV-nya positif, ya. Dan mungkin dia setelah selesai dari ruangan saya, dia keluar dan dia balik lagi minta izin sama perawat gitu ya, agar bertemu saya lagi. Dia nangis, pas di dalam dia nangis, dok saya mau bercerita tentang diri saya dulu, dan walaupun saya sepertinya tidak siap, dia bilang gitu ya, karena yang tahu saat ini hanya mama saya dan dokter. Nah, ini hidayah Bu dari Allah ya. Kalau saya nggak tahu, ya saya tidak bisa memberikan informasi yang akurat terhadap perusahaan, gitu ya. Sehingga dia bilang, dok, saya penyintas, ya, saya laki suka laki, dan saya sudah minum obat antiretroviral selama 1 tahun. Ya, saya nggak cerita ini ke siapapun karena saya takut
mempengaruhi tes kesehatan saya. Tapi saya harus bilang sama dokter, entah kenapa saya harus bilang ini, kata dia gitu ya. Padahal belum ada yang tahu, kecuali dokter yang memberikan obat ARV kepada saya. Dia bilang gitu ya. Apa yang saya lakukan, Bu? Ya, yang saya lakukan adalah sebagai dokter, kita memberikan edukasi tentang kesehatan pada orang dengan HIV/AIDS ya, yang sudah terapi ARV. Ya, apa saja yang harus dilakukan ya. Lalu kita, walaupun dia sudah teredukasi, kita ingatkan kembali bahwasannya hal tersebut sangat beresiko terhadap AIDS. Ya, kalau sudah AIDS, tidak diminum ARV-nya. Bisa apa? Penurunan semua imunitas tubuh sehingga bisa mengancam nyawa, gitu ya. Dan dia menangis, Bu, karena dia menyesali perbuatan tersebut dan sudah dia lakukan sama dia 5 tahun yang lalu dengan laki-laki, gitu ya. Sehingga apa? Kalau sudah seperti ini, benar kan kalau Allah melarang sesuatu hal yang melampaui batas itu pasti ada maksudnya, ya. Efeknya ya ini, akhirnya dia menyesal. Karena apa, Bu? Kalau seorang sudah kena HIV, Bu, itu tidak ada obatnya, hanya memperlambat replikasi virus, tidak membunuh virus, ya. Oleh karena itu kita bilang tidak ada obatnya. Jadi obat ARV itu apa, Dok? Hanya memperlambat replikasi atau perkembangbiakan virus. Sehingga apa? Kualitas hidup dari pasien tersebut masih bagus, masih bisa beraktivitas seperti biasa, berat badannya tidak turun drastis, ya, masih bisa berenang, masih bisa jalan-jalan, masih bisa melanjutkan pendidikan, gitu ya, karena fit, gitu ya. Tapi kalau dia nggak makan, langsung seret, Bu, langsung surut berat badannya, gitu ya. Sehingga kita dari sini aja sudah, kalau kita orang-orang yang beriman ya, Bu, kita di sini sudah merasa tertampar bahwasanya apa-apa yang sudah Allah syariatkan, halal dan haramnya, itu semata-mata apa? Allah sayang, Bu, sama kita, ya, dan kita harus mengimani itu, ya. Allah sayang kepada kita agar apa? Kita selamat, Bu. Kita ini tidak tahu apa-apa, tiba-tiba ada di bumi, dilahirkan dari rahim ibu kita masing-masing, dan butuh pedoman, gitu kan? Kita butuh guidebook ya, yang diberikan oleh sang ahli. Siapa? Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, ya. Ketika kita memakai guidebook tersebut dengan benar, maka kita selamat. Ada aturan main di dalam kehidupan ini, Bu. Ada aturan halal dan haram yang harus kita berikan. Edukasi ini bukan hanya untuk keselamatan kita, tapi kepada anak-anak kita. Agar apa? Agar kita memetik hasilnya. Ketika kita sudah tua, anak-anak kita lah yang ahli, Bu, dalam agama. Yang ahli bahwasannya sangat meyakini dengan ihsannya, gitu ya. Bahwasanya Umi ini halal, Umi ini haram. Umi, saya bangga beragama Islam. Umi, saya bisa mencegah diri saya sendiri dari berlaku maksiat. Umi, saya sudah mandiri dan tidak harus sama Umi didampingi terus. Karena saya sudah dengan mandiri sendiri, tahu yang halal dan yang haram, dan saya berlindung kepada Allah. Gitu, Bu. Sehingga apa? Nggak banyak PR, Bu, kita kalau udah tua. Ya, kita akan senang, akan merasa nyaman, akan terharu gitu ya, melihat anak-anak kita berhasil dengan agama mereka. Ya, dengan arti ihsan yang sebenarnya, ya. Banyak, Bu. Saya tidak menyalahkan orang tua ya, tapi banyak anak-anak lulusan pesantren, tapi dia masih melakukan pacaran, ya. Apakah pertanggungjawaban amanah anak ini hanya menitipkan lewat pesantren? Tidak, ya. Ketika anak tersebut mempunyai hari libur, dia bisa pulang. Itu momen penting kita untuk ikut ambil andil di dalam pendidikan. Ya, pendidikan itu nggak harus belajar, nggak harus ada bukunya, tapi pendidikan siraman rohaninya antara bonding, ya, kita ngomong parenting lagi nih, antara bonding dengan anak dan orang tua. Karena, Bu, banyak sekali anak-anak yang soleh yang sebenarnya bondingnya tuh berhasil, Bu, oleh ibunya, oleh ayahnya, ya. Jadi kita sangat berperan nomor satu dibandingkan ustadz dan ustazah yang di pesantren, Bu, ya. Sehingga banyak orang tua yang, Dok, saya pengen nih anak saya bermanhaj yang benar, saya titipkan di pesantren bermanhaj salaf, gitu ya. Dan juga sudah jadi hafizah, alhamdulillah 30 juz. Tapi pas lulus, Bu, buka kerudung. Pas lulus, Bu, ketemu orang tuanya, dia sudah di rumah, tidak ada tanggung jawab untuk pesantren lagi. Dia pacaran sama non-muslim. Gagal tidak? Gagal. Ya, di mana letak ihsannya?
Di mana letak dia mempunyai kesadaran bahwasanya ini halal, ini haram, ini tidak diperbolehkan oleh Allah, ya, yang ini akan mendatangkan suatu kesialan, ketidakberkahan dan juga apa? Bencana, ya, untuk akidah dia sendiri. Di mana letak hijabnya? Di mana letak manhajnya, ya? Di mana letak hafiznya, ya, penjagaan dirinya terhadap Al-Quran dan juga semua ilmu yang dia mencoba untuk amalkan yang dia dapat dari pesantren. Sungguh ironis, Bu, ya. Sehingga apa? Di sini tuh kita loh, ya, yang punya kepentingan utama daripada ustadz dan ustazah di pesantren, Bu, ya. Sehingga ilmu parenting ini bukan hanya tentang milestone, ya, bukan hanya tentang MPASI, bukan hanya tentang inner child, ya, bukan hanya tentang apa pasutri, ya, bukan hanya tentang bonding anak dan juga orang tua, bukan, Bu, tapi agama Islamnya, Bu, terutama ihsannya, ya. Oleh karena itu saya minta kepada Ustazah Halida dan juga Ustadz Abdullah, ya, bahwasanya kita perlu loh nanemin ihsan itu nanti mungkin sama Ustazah Halida, ya, di kelas-kelasnya, bentuk ihsan untuk diberi edukasi terhadap anak kurang dari 1 tahun, gitu ya, kurang dari 3 tahun, kurang dari 5 tahun, remaja, gitu ya, dewasa muda, seperti itu, ya. Dan juga memberlakukan apa sih faidahnya, gitu ya, kalau misalnya kita melakukan hal yang menjaga kita dengan ketakwaan kepada Allah, gitu. Dan apa kesialan yang kita dapatkan ketika berbuat maksiat, seperti itu, ya. Karena kebanyakan, ya, kayaknya pada monoton, gitu ya, kalau ngedengar ini haram, ya, ini halal, ini masuk neraka, ya, ini sial, gitu ya, dan segala macam. Sehingga kalau kita jabarkan, terutama oleh kasus yang seperti tadi, kita baru ngerti, Bu, kasih sayang Allah itu sampai mana, ya, seperti itu. Yang ada apa? Penyesalan dan juga tangisan. Dan itu tidak merubah, karena dia harus meminum obat antiretroviral seumur hidup. Bayangkan, seumur hidup, ya, Bu. Dan imunitasnya itu berarti buatan dari ARV. Kalau kita kan imunitasnya bebas, ya. Selama kita makan makanan yang bergizi, ya, tidak melakukan sesuatu hal lifestyle yang beresiko, kita imunitasnya datang dari Allah langsung, ya, dengan kebaikan-kebaikan, masih bisa beraktivitas, masih fit, gitu ya. Dan juga mencegah dari penyakit-penyakit metabolik yang akan membuat kita tidak bisa beraktivitas. Contohnya apa? Diabetes mellitus, gitu ya. Kalau kita tidak menjaga berat badan kita, Bu, kita bisa diabetes mellitus tipe 2, ya. Misalnya kegemukan, ya. Terlalu banyak minum soda, terlalu banyak snack yang manis kayak donat, terus kayak boba, gitu ya. Terus kayak Thai tea, gitu ya. Segala macam yang berupa manis lah gitu. Bisa prediabetik, lalu DM tipe 2, dan itu menurunkan kualitas hidup, gitu. Tapi kalau dia berpuasa, ya, menurunkan berat badan dengan ideal, menjauhkan diri dari faktor beresiko seperti free sex, ya, penyakit menular seksual, HIV/AIDS, gitu ya, atau penyakit virus kelamin, ya, yang dapat menyebabkan kanker leher rahim, ya, it's fine, ya. Imunitas didapatkan langsung dari Allah, alami, tidak tergantung obat, gitu ya. Nah, lalu tadi kan yang keempat mengajari cara melindungi diri, gitu ya, dari orang asing, ya. Nah, contohnya apa? Bisa juga kita memperbolehkan anak kita ikut bela diri, Bu. Tapi dengan pantauan, ya, gurunya siapa, apakah perempuan lagi kalau anaknya perempuan, gitu ya. Kalau anaknya laki-laki, gurunya laki-laki seperti apa orangnya, ya. Karena banyak juga pelecehan seksual terjadi di tempat-tempat ekstrakurikuler, ya. Lalu yang kelima, kita doakan, ya, semoga anak-anak kita dan juga pasangan kita, rumah kita, khadimat kita, ya, lalu harta-harta yang Allah berikan dan titipkan kepada kita di dalam penjagaan Allah, ya, sehingga semua ya, orang-orang yang ada di dalam lingkungan tersebut diberikan hidayah dan inayah untuk mencoba memperbaiki diri, untuk bermudah-mudah dalam hal yang berpahala, ya. Bermudah-mudah itu maksudnya berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Jadi nggak sulit gitu. Dia berbuat sesuatu hal yang baik, ya, yang halal, gitu ya, yang tidak mendatangkan maksiat dan juga
ketidakridhaan Allah dan juga amarah atau marahnya Allah atau laknatullah gitu ya. Dan juga mendatangkan keberkahan gitu. Sehingga apa? Barokah ya. Jadi apa-apa yang dibawa dalam ketakwaan itu barokah, Bu, ya. Bertambah nikmatnya dan juga melapangkan hati. Jadi ada ya orang yang hartanya banyak tapi hatinya nggak lapang. Karena dia hartanya banyak tapi jauh dari Allah, ya. Tapi ada orang yang hartanya banyak, kalau dibilang cukup-cukup, kalau dibilang berlebih juga iya gitu ya. Tapi semua orang senang, Bu, di situ. Semua orang yang terlibat di situ tuh bertakwa kepada Allah. Nah, hal yang seperti itu mendatangkan apa? Penjagaan Allah, Bu. Akhirnya apa? Anak-anaknya dia hafizoh, anak-anak dia hafiz di saat apa namanya susah sekali ya untuk menjadi hafiz dan hafizoh gitu ya. Jadi Allah mudahkan ya. Lalu apa namanya hidupnya berkecukupan, bisa menyekolahkan anaknya walaupun dia hanya seorang satpam misalnya ya di perusahaan kita gitu ya. Dan semua kemudahan itu didapatkan gitu ya. Jadi ketakwaan kita itu kepada Allah itu tidak mendatangkan kesulitan, Bu. Ya, justru kemudahan, keberkahan, nikmat yang bertambah dan juga perlindungan dari Allah secara apa? Alami, gratis, Bu. Perlindungan itu, Bu, kalau kita bayar bodyguard ya, itu atau bodyguard ya, ada guide, ada guard ya, itu mahal ya. Atau kita pernahlah lihat iring-iringan mobil ya dengan polisi, contohnya pejabat-pejabat gitu ya. Itu bayar, Bu, ya. Tapi ini langsung dari Allah ya. Guidingnya tuh langsung dari Allah. Dilindungi sama Allah gitu ya. Sehingga apa? Bertakwalah, Bu, ya. Dan nasihat ini bukan hanya untuk ibu-ibu sekalian. Ibu sampaikan kepada anak-anak ibu, kepada suami-suami ibu, ya, kepada saudara-saudara atau karyawan-karyawan ibu. Ayo bertakwa kepada Allah. Jangan takut apa namanya seret ya, seret nikmat, seret duit gitu ya, seret keturunan gitu ya. Bagi yang belum mempunyai keturunan, bertakwalah kepada Allah. Minta, Bu. Karena Allah itu sangat-sangat menunggu ya hambanya berdoa. Karena insya Allah Allah kabulkan, Allah ijabah, dan Allah juga nyatakan ud'uni astajib lakum ya, dan Allah malu kalau ada hambanya yang meminta tapi tidak dikabulkan gitu ya. Tentu saja dengan apa? Dengan memperbaiki dirimu. Kali aja ada dosa-dosa yang selama ini masih dilakukan ya, yang ternyata menghambat terkabulnya doa, menghambat harapan-harapan, atau memang harapan kita itu adalah sesuatu hal yang tidak baik, yang tidak harus dikabulkan oleh Allah. Karena ada yang lebih baik yang Allah skenariokan, gitu ya. Jadi kita ini hanya berusaha, ya. Allah yang mengeksekusi, ya. Tapi semoga eksekusi yang diberikan oleh Allah terhadap kehidupan kita berdampak kebaikan, berdampak sesuatu hal yang barokah, yang mudah, yang bisa bermanfaat kebaikannya untuk semuanya, gitu ya. Lalu yang terakhir ya, alhamdulillah Ustazah teori sudah selesai ya, 5 poin tersebut semoga bisa dicatat ya para umahat. Yang terakhir adalah contoh kasus ya. Tadi saya udah ngasih contoh kasus 2 ya, pelecehan ayah kandung terhadap anak kandung dan juga yang kasus HIV/AIDS ya. Nah ada lagi, Bu, kasus ya. Jadi ini dilakukan oleh pamannya ya. Jadi ibunya ini seorang wanita karir, pekerja pabrik ya. Ayahnya ini pengangguran, jadi di rumah ya. Malas bekerja, kata istrinya ya, bukan kata saya. Malas bekerja, kalau disuruh kerja tersinggung gitu ya. Jadi yang dilakukan istrinya adalah sudah mentok, akhirnya dia mengalah dan dia kerja di pabrik untuk shift 8 sampai 10 jam, bayangin ya. Sehingga karena dia punya anak ya, berumur 5 kalau nggak salah, 5 tahun, perempuan, dia titipkanlah ya anak tersebut ke suaminya di rumah ya. Lalu suaminya tersebut menitipkan lagi ternyata ke adiknya ya, jadi paman ya, di sini paman. Nah pamannya itulah ya yang selalu mengajak gitu ya di dalam rumahnya ya. Jadi anak ini nggak ngerti, dia bilang main colok-colokan ya. Setelah saya periksa ternyata doll ya ininya, apa, alat kelaminnya seperti itu, dan juga ada keputihan ya pada anak umur 5 tahun. Dan yang dilakukan adalah kita harus memeriksa sekret vaginanya
Ya, jadi sekret itu cairan vaginanya ke lab. Ya, di situ kita periksa cairan labnya dari vagina dan ditemukanlah Bu bakteri-bakteri yang menyebabkan infeksi menular seksual dan pasti didapatkan dari seksual, gitu ya. Sehingga dari situ dengan berat hati kita sampaikan kepada ibunya dan ibunya menangis, gitu ya. Nah, inilah salah satu contoh yang kita bisa ambil ibrohnya, gitu ya, bahwasanya Allah itu selalu menjaga kita ketika kita menjaga Allah. Dengan apa? Berbuat ketakwaan. Dengan berbuat ketakwaan tersebut kita meminta kepada Allah doa. Karena banyak Bu, sangat banyak hal ya yang kita itu tidak bisa handle, ya kan? Kita butuh orang, kita butuh guide yang langsung dapat memonitoring langsung apa-apa yang tidak bisa kita handle, gitu ya. Dan semoga 5 poin tadi dan juga beberapa contoh tersebut dapat memberikan kita ibroh, gitu ya. Dan kalau mendapatkan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung, apa koreksi yang kita bisa ambil ibrohnya? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, jadi intinya gini, ada sepasang suami istri, ya, tapi misalnya ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung. Apa yang harus dikoreksi? Apa yang bisa diperbaiki? Gitu ya. Dan apa yang bisa dijabarkan? Silahkan ada yang mau jawab, mungkin partisipan. Saya tunggu sebelum kita tutup kelasnya. Silahkan. Ada yang mau mengangkat tangannya, silahkan. Mungkin bisa dibantu Ustazah. Oh ya, udah selesai Ustazah. Dwi Malinda, silahkan Ibu Dwi Malinda. Terima kasih telah berpartisipasi. Waalaikumsalam Ibu, jazakillah khair. Silahkan Ibu. Mungkin apakah bisa jadi karena hubungan yang tidak harmonis antara ayah dan ibu tidak, Dok? Ya, Ibu maaf, terputus-putus, bisa diperjelas dulu Bu, dimatikan dulu mic-nya lalu nyalakan lagi. Assalamualaikum, Dok. Ya, waalaikumsalam, silakan Bu. Apakah ada kemungkinan dari hubungan ketidakharmonisan antara ayah dan ibu tidak, Dok? Ya, itu bisa. Tapi yang bisa dicegah, Bu, untuk ini tidak terjadi itu apa? Yang bisa, kalau itu kan udah kejadian, yang bisa dicegah apa, Bu? Mungkin dengan cara kita lebih memperhatikan kebutuhan anak mungkin ya, Dok ya. Maksudnya itu lebih diperhatikan secara pengasuhannya tadi. Jangan sampai kalau bisa itu tidak apa, Dok ya, titip menitip ya, Dok ya, kalau bisa, Dok ya. Benar, Sama ya itu kan dengan banyak meminta sama Allah, karena memang tidak semua hal bisa kita handle sendiri ya, Dok ya. Karena apalagi kalau dilihat dari kebutuhan-kebutuhan sekarang seperti sulit gitu, Dok, kalau hanya betul-betul apa ya, Dok ya, betul-betul dari salah satu gitu, Dok. Kadang saya juga seperti sulit gitu, Dok. Saya ibu rumah tangga, sudah tidak bekerja. Semua itu memang saya handle sendiri, termasuk urusan antar jemput anak, kayak gitu. Tapi anak yang pertama sebelumnya saya bekerja, Dok. Jadi saya juga kurang tahu ya, Dok ya. Kalau diingat-ingat juga mungkin dulu dia pernah mengalami kayak kebutuhan, tapi saya pikir yang mudah-mudahan karena sanitasi aja mungkin ya, Dok ya. Ya. Gitu. Cuman ya kalau pas saya pikir-pikir sekarang anak kedua ini, dengan saya yang emang full yang ngurus dia itu sepertinya seperti ya namanya kebutuhan, tapi juga kadang emang anak-anak ini juga memang harus diperhatikan gitu ya, Dok ya. Ya, Dan benar. memang hubungan sama suami itu memang harus membutuhkan kerjasama yang baik gitu, Dok. Nah, itu benar, Bu. Makanya tadi saya bilang, jadilah partner dalam ketakwaan kepada Allah, ya. Karena misalnya gini, Bu, kita menemukan ada kasus ya, di mana suaminya ini drop karena dia di PHK. Ya, sehingga dia mabuk-mabukan, merokok, dan sebagainya. Ketika kita bisa memberikan vibe positif, kita sabar,
kita tetap dampingi, kita tetap memberikan kebaikan, tapi dengan contoh ya, karena laki-laki ini anti dikte Bu, secara emosional, secara psikologis mereka anti dikte. Itu memberikan vibe positif atau gelombang-gelombang baik terhadap dia, jadi dia malu ya, dia balik lagi bertakwa kepada Allah, sehingga sama-sama bertakwa dan sama-sama kuat ya dalam berumah tangga, karena dilandasi kepada Allah gitu. Jadi benar, kalau berumah tangga itu memang harus bertim ya, kita itu satu tim. Benar Ibu. Ada lagi Bu? Sekiranya seperti itu dulu dok. Ya, nah jazakillah khair ya Ibu Dwi. Nah, sebenarnya jawabannya sudah tepat, tapi kurang 40% ya. Jadi Ibu 60% benar ya. 40%-nya apa Bu? Kita bisa mencegah hal tersebut pada saat pranikah ya. Itu pada saat pemilihan calon pasangan hidup Bu. Kita lihat dulu latar belakangnya. Nah, kalau jadi perempuan jangan baper ya. Harus pakai logical thinkingnya tuh pakai ya. Jangan baper, jangan ke bawah perasaan ya, sehingga tidak bisa membedakan hal yang bisa dicegah dan tidak bisa dicegah. Ketika saat ta'aruf ya, carilah wasilah yang amanah. Orang-orang yang takut kepada Allah Bu. Kalau takut kepada Allah ya, meskipun hanya orang awam biasa, bukan ustadz ya, bukan syekh gitu ya, tapi kalau dia takut kepada Allah, dia tidak akan menyatakan suatu kebohongan ketika mewasilahkan antara fulan dan fulana ya. Kenapa? Karena kita harus tahu Bu, apa riwayat lamanya dia ya, latar belakangnya dia itu apa. Contoh, dia pernah narkoba ya, dia pernah free sex ya, itu kita wajib tahu Bu. Karena kita juga menentukan, kita sebagai wanita, kita juga bisa memilih. Nggak harus laki-laki yang milih kita, Bu. Kenapa? Karena kita mempunyai hak untuk mempunyai seorang pasangan ya, yang dapat menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Kenyamanan kita di rumah ketika kita menjadi seorang ibu yang sedang hamil, menyusui, dan juga membesarkan anak-anak di rumah. Kita butuh seseorang yang membuat nyaman dan aman untuk nafkah, untuk rumah sebagai tempat berlindung ya, karena anak-anak itu harus ada ya tempat perlindungan, rumah tuh harus ada. Jadi boleh nggak nyalahin orang tua yang ngomong, kamu nikahin anak saya udah punya rumah belum? Salah nggak Bu? Enggak ya, karena orang tua tuh Bu mikirnya tuh sayang sekali dengan anaknya yang perempuan ya. Kalau dia punya anak laki-laki tapi belum mapan ya, belum punya tempat untuk nanti di mana mereka tinggal, resikonya di siapa sih Bu? Bukan di istri dan suaminya Bu, anaknya ya. Ketika sakit dia harus naik beca, ketika sakit dia harus ngojek gitu kan. Nggak apa-apa kalau punya motor, ini mah bayar Grab gitu kan, akhirnya uang keluar ya. Ketika sakit akses ke tempat instansi rumah sakit jauh gitu ya, lalu rumah bocor karena ngontrak gitu ya, ngontraknya yang murah gitu ya, sehingga apa, banyak kejadian-kejadian rumah yang ventilasinya cukup buruk ya, itu menyebabkan bronkopneumonia gitu ya, jadi penyakit infeksi pada paru-paru pada anak gitu ya, sehingga apa, itu sudah whole ya, keseluruhan gitu ya, bahwasanya sebagai orang tua kita harus memberikan suatu hal yang nyaman gitu ya, membuat aman, membuat nyaman, dan sudah settle gitu ya, sehingga apa, tinggal ngejalanin aja berumah tangga, rumah sudah ada. Kalau misalnya rumah sudah ada, akhirnya apa, kenyamanan, kesehatan gitu ya, dan juga tunjangan hidup lah, ibaratnya kita nggak harus susah-susah gitu ya untuk mempunyai rumah yang bersih gitu kan, dan punya sendiri, dan nggak deg-degan gitu ya ditagih per bulan untuk uang kontrakan, itu bisa Bu kita usahakan seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia nggak bisa juga, padahal sudah ada fitnah ya, sudah menggebu di dalam hatinya dia pengen nikah, ya silahkan nikah, tapi harus dengan kewarasan. Bahwasanya menikah itu tidak main-main ya. Menikah itu kalau istrinya hamil akan mendatangkan kewajiban yang kedua, selain menikahi istri dan juga harus menafkahi ya, dia harus menafkahi juga ya anak yang lahir.
gitu ya. Dan itu seumur hidup dia selama dia menikah dengan dan berkeluarga dengan istrinya dan anak-anaknya, gitu ya. Sehingga apa? Dia siap nggak untuk itu? Oleh karena itu banyak sekali yang asal nikah tapi tidak mapan, sehingga apa? Malas bekerja, ya, tidak mencari nafkah untuk keluarganya. Akhirnya siapa yang waras? Hanya istrinya. Kenapa istrinya yang waras kebanyakan, Bu? Kenapa bukan suaminya? Karena istri itu sama Allah sudah diberikan insting secara naluriah lewat perasaan. Ya, harus mengayomi, Bu, memberikan perlindungan dan juga kasih sayang kepada anggota keluarga. Makanya kita banyak ngelihat ya, ibu-ibu atau wanita-wanita hebat yang memperjuangkan nafkah untuk anak-anaknya walaupun suaminya sudah tiada atau bercerai atau ditinggalkan begitu aja nggak cerai, ya itu ya. Jadi sifat kasih sayangnya tuh benar-benar banyak ya pada wanita, ya. Kalau laki-laki memang sudah didesain oleh Allah bukan mempunyai kekurangan, tapi dia lebih ke siap berperang, ya, siap mencari nafkah. Terus Dok, kalau emang di settingnya seperti itu, kenapa ada laki-laki yang males, gitu ya, yang males nyari nafkah? Ya banyak faktor, Bu. Bisa jadi, ya nggak apa-apa, Bu Eis. Bisa jadi karena misalnya dia udah nyari kerja tapi nggak ada yang nerima, ya. Dan harusnya dia mawas diri gitu ya. Dia nggak nerima kenapa? Mungkin skill-nya kurang dibutuhkan, gitu ya. Kalau skill-nya kurang dibutuhkan, dia cari yang skill-nya memang ngebutuhin apa yang dia punya. Dengan apa? Dengan cara mengasah skill yang dia punya, gitu ya. Dan juga tidak bermalas-malasan untuk mencari ini ya, mencari rezeki, gitu ya. Seperti itu. Ya, ada lagi yang bertanya? Kalau tidak, kita tutup kelasnya. Sepertinya tidak ada, Ustazah. Jazakumullahu khairan katsiran kepada para partisipan. Semoga kelas malam ini bermanfaat. Afwan jika ada kesalahan pada diri saya sendiri. Ya, silakan Ustazah, saya kembalikan kepada Ustazah. Ya, silakan Ustazah, bisa ditutup. Ya, mungkin bisa ditutup sama saya ya, karena Ustazah punya 2 bayi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan silahkan live masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.